Pernahkah Anda duduk di ruang rapat, menatap layar proyektor yang penuh dengan indikator dashboard berwarna hijau terang, tapi di saat yang sama, bulu kudut Anda berdiri karena Anda tahu proyek itu sebenarnya sedang menuju kehancuran? Selamat datang di fenomena Gorilla in the Cockpit yang dibedah oleh Vip Vyas dan Thomas Zweifel. Anda adalah pilotnya, tangan Anda ada di kemudi. Semua instrumen terlihat normal, tapi ada seekor gorila raksasa di samping Anda yang sedang mengacak-acak tabung mesin. Dan anehnya, Anda serta seluruh kru memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Kami di Magna QM sering melihat tragedi ini di lapangan. Jika data Ben Flyberg yang kami bedah sebelumnya menunjukkan hanya 0,5% proyek besar di seluruh dunia yang benar-benar sukses tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat, buku ini menjelaskan mengapa hal itu terjadi melalui sisi psikologis yang sering diabaikan. 65% proyek raksasa gagal total karena faktor manusia dan budaya, bukan masalah teknis. Bayangkan, triliunan rupiah uang perusahaan menguap begitu saja, hanya karena kita gagal mengelola apa yang ada di dalam kepala orang-orang kita. Bahkan Asosiasi PMO Internasional berbasis di Swiss, AIPMO, mengakui bahwa buku ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang masih percaya bahwa manajemen proyek hanyalah soal Gantt chart dan rumus Excel. Untuk menangkap gorila tersebut sebelum pesawat perusahaan Anda jatuh, ada 3 pilar strategis yang harus kita terapkan bersama. Pilar pertama, white box versus black box. Kebanyakan manajemen di Indonesia terjebak di dalam white box, hal-hal fisik yang terlihat seperti rencana anggaran dan laporan mingguan. Masalahnya, proyek tidak hancur di white box, proyek hancur di black box, dunia bawah sadar yang berisi asumsi, ego, ketakutan untuk bicara, dan bias optimisme. Jika tim Anda hanya sibuk mengejar tanda tangan administratif, tapi buta terhadap ketegangan antar direksi atau keresahan tim di lapangan, maka organisasi Anda sebenarnya hanya sedang menghitung mundur waktu ledakan. Pilar kedua, the project flight path. Proyek bukanlah benda mati yang statis, ia adalah sebuah perjalanan penuh badai dari titik A ke titik B. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat telemetri proyek melampaui angka keuangan. Kita bicara soal kecepatan pengambilan keputusan dan hambatan tak terlihat di bawah permukaan. Catatan penting dari para pakar di Swiss menunjukkan bahwa prinsip ini sangat kritikal, tidak hanya untuk infrastruktur fisik, tetapi juga proyek digital dan transformasi budaya. Tanpa navigasi yang lincah, rencana sehebat apapun akan hancur saat guncangan pertama terjadi. Pilar ketiga, dialogue as the unit of work. Unit kerja terkecil dalam sebuah organisasi bukanlah tugas atau proses, melainkan dialog. Kemajuan sebuah proyek ditentukan oleh kualitas percakapan antara stakeholder. Jika percakapannya jujur, proyek akan bergerak. Jika percakapannya penuh dengan kebohongan sopan demi menjaga perasaan pimpinan, maka proyek tersebut akan membeku dalam ketidakpastian yang sangat mahal harganya. Mari kita lakukan reality check. Mengapa di Indonesia teori ini sangat sulit diterapkan? Hambatan terbesarnya adalah budaya asal bapak senang atau keengganan sistemik untuk menyampaikan berita buruk ke level atas. Kami sering melihat proyek-proyek nasional yang beritanya berseliweran di media massa, di mana perencanaan dipangkas habis untuk mengejar target waktu yang politik. Disinilah, change management sering dianggap sebagai aksesoris saja, padahal ia adalah alat utama untuk membuka black box tadi. Tanpa manajemen perubahan yang kuat, orang-orang akan tetap diam saat melihat mesin terbakar, hanya karena mereka lebih takut pada kemarahan pimpinan daripada kegagalan proyek itu sendiri. Kami memberikan rating 4,2 dari 5 bintang untuk buku ini sebagai panduan strategis. Ini menempatkannya sedikit di bawah buku Flyberg yang mendapatkan nilai 4,9. Kenapa? Karena meski wawasan kolaboratif neuroscience di dalamnya sangat brilian bagi level C-suite, visualisasi datanya memang terasa sedikit kuno. Namun buku ini tetap menjadi pasangan sempurna untuk karya Flyberg dalam memahami ekosistem eksekusi yang utuh. Jadi, apa langkah konkret bagi pimpinan perusahaan besok pagi? 1. Audit black box Anda. Berhentilah bertanya sampai mana progresnya. Mulailah bertanya, apa yang tidak berani kalian katakan di rapat ini? Berikan ruang aman atau amnesty for truth untuk tim untuk mengungkapkan risiko tanpa takut disalahkan. 2. Transformasikan PMO Anda menjadi strategic navigator. Jangan biarkan PMO Anda hanya menjadi sekretariat administrasi pengetik laporan. Beri mereka wewenang untuk memberikan early warning berbasis data psikologis tim dan dinamika stakeholder. 3. Selesaikan konflik di atas kertas. Gunakan simulasi virtual atau diskusi skenario terburuk sebelum konflik ego sektoral meledak di lokasi eksekusi dan menghabiskan sisa anggaran Anda.
Membangun sesuatu yang besar adalah panggilan jiwa pemimpin. Tapi ingat, gorila di dalam kokpit itu tidak akan hilang hanya karena Anda memejamkan mata. Pilihan sekarang, Anda ingin tetap menjadi pilot yang terbang buta menuju jurang kegagalan, atau Anda siap menguasai kemudi dan bergabung dalam kelompok elit 0,5% proyek yang benar-benar mendarat dengan selamat. Untuk Anda yang ingin memastikan strategi eksekusi perusahaan tidak berakhir hanya jadi tumpukan dokumen audit yang berdebu, pastikan Anda bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe di channel Magna QM. Di sini, kami tidak hanya berbagi teori, kami membedah cara nyata untuk menyelamatkan reputasi dan bisnis Anda melalui eksekusi yang disiplin. Pilihan untuk sukses secara sistematis ada di tangan Anda sekarang. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.